Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Reza Wahyovita, NPM 244111085 from Management Class 24D. In this video, I will explain the material about business feasibility study. The purpose of this video is to provide a simple understanding of how a business idea can be analyzed and evaluated before it is implemented. Oke, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai definisi dari studi kelayakan bisnis. Nah, studi kelayakan bisnis ini adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau suatu bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau enggak sih bisnis yang akan kita jalankan ini. Selanjutnya, di dalam studi kelayakan bisnis ini terdapat faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan terhadap usaha yang akan dijalankan itu. Faktor apa saja sih diantaranya, yaitu ada faktor data dan informasi yang nggak lengkap, lalu nggak teliti, selanjutnya ada salah perhitungan, lalu pelaksanaan pekerjaannya yang salah, kondisi lingkungannya yang nggak tepat, lalu ada unsur sengaja. Nah, kesalahan yang sangat fatal adalah faktor kesengajaan untuk berbuat kesalahan. Oleh karena itu, dalam suatu studi kelayakan bisnis, dijalankan tim yang akan menangani studi kelayakan bisnis harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Di antaranya itu harus melengkapi data dan juga keakuratan yang akan diperoleh. Lalu tenaga ahli yang dimiliki dalam tim studi kelayakan bisnis ini benar-benar tangguh dan bertanggung jawab. Lalu dalam penentuan metode dan alat itu harus tepat, serta loyalitas tim yang harus tinggi. Nah, selain itu, di dalam studi kelayakan bisnis juga terdapat manfaatnya untuk bisnis. Di antaranya itu memperoleh keuntungan, membuka peluang pekerjaan, lalu ada manfaat ekonomi. Nah, manfaat ekonomi ini ada menambah jumlah barang dan jasa, lalu meningkatkan mutu suatu produk, meningkatkan devisa khusus untuk barang-barang yang tujuannya itu ekspor. Dan itu akan dapat menambah devisa atau akan dapat memberikan pemasukan devisa bagi negara dari barang yang akan kita ekspor itu, serta bisa menghemat devisa juga. Artinya, apabila semula barang tersebut itu kita impor dan sekarang bisa diproduksi di dalam negeri, maka jelas tindakan ini itu akan dapat menghemat devisa suatu negara. Lalu manfaat yang keempat itu ada tersedianya sarana dan prasarana. Yang kelima, bisa membuka isolasi wilayah. Lalu yang keenam itu bisa meningkatkan persatuan dan membantu pemerataan pembangunan. Selain itu juga, studi kelayakan bisnis ini dilakukan bukan tanpa tujuan, pasti ada tujuannya. Tujuannya itu diantara lain itu menghindari risiko kerugian, untuk memudahkan perencanaan, memudahkan pelaksanaan pekerjaan, memudahkan pengawasan, serta memudahkan pengendalian. Jika dalam pelaksanaan pekerjaannya telah dilakukan pengawasan, maka apabila terjadi suatu penyimpangan bukan mudah untuk dideteksi, sehingga akan dapat dilakukan pengendalian atas penyimpangan tersebut. Tujuannya, pengendalian adalah untuk mengembalikan pelaksanaan pekerjaan yang melenceng ke rel yang sesungguhnya, sehingga pada akhirnya itu tujuan perusahaan akan tercapai. Lalu, ada lembaga-lembaga juga yang memperluas studi kelayakan. Contohnya itu seperti pihak-pihak yang berkepentingan itu meliputi pemilik usaha, kreditur, pemerintah, masyarakat luas, dan juga manajemen. Tidak hanya di situ, kita juga akan mempelajari mengenai aspek-aspek penilaian bisnis. Ada beberapa aspek yang perlu dilakukan untuk menentukan kelayakan suatu usaha. Masing-masing aspek itu nggak berdiri sendiri, akan tetapi saling berkaitan. Artinya, salah satu aspek yang nggak terpenuhi, maka perlu dilakukan perbaikan atau tambahan yang diperlukan. Secara umum, prioritas aspek-aspek yang perlu dilakukan studi kelayakan bisnis adalah sebagai berikut. Di antaranya itu ada aspek hukum,
aspek pasar dan pemasaran, aspek keuangan, aspek teknis dan operasi, aspek manajemen atau organisasi. Lalu yang keenam ada aspek sosial ekonomi. Dan yang terakhir yaitu aspek dampak dari lingkungan. Selanjutnya, di dalam melakukan studi kelayakan bisnis itu ada tahap-tahapannya agar tujuannya itu dapat dicapai. Nah, tahap-tahapannya itu ada apa aja? Yang pertama itu pengumpulan data dan juga informasi. Jadi kita itu harus mengumpulkan data selengkap mungkin, baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Lalu yang kedua itu tahapannya itu melakukan pengolahan data. Jadi data yang udah kita kumpulkan itu diolah lagi. Pengolahannya itu dilakukan secara benar dan juga akurat. Setelah itu ada yang namanya analisis data. Lalu yang keempat itu mengambil keputusan. Nah, di tahap ini kita itu menentukan layak atau enggak sih bisnis yang mau kita jalankan ini. Kalau misalkan nggak layak, ya udah kita nggak perlu melakukan tahap apapun lagi. Dan apabila bisnis ini ternyata layak, maka kita akan melakukan tahapan selanjutnya. Di antaranya itu memberikan rekomendasi. Nah, setelah itu ya udah kita tinggal jalankan aja usaha itu. Ya, saya rasa penjelasan singkat mengenai studi kelayakan bisnis dari mulai definisi, tahapan, aspek-aspek, tujuan, manfaat, itu saya rasa sudah cukup dan semoga bermanfaat. Okay, thank you for watching this video. I hope the brief explanation about business feasibility study can help you understand the basic concept and importance of analysis a business before starting it. Thank you.